Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di semester 2. Harapan saya semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran daring Bahasa Indonesia dengan baik. Untuk materi pada pertemuan hari ini, anak-anak yang harus kalian pelajari adalah bab 5, teks eksplanasi. Kompetensi dasar pada materi hari ini yang perlu anak-anak ketahui. 3.3 menelaah teks eksplanasi yang berupa proses kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang harus kalian capai, mampu menelaah teks eksplanasi yang berupa proses kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, perhatikan dulu baik-baik tayangan video yang memberitahukan tentang sesuatu kejadian, peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Setelah melihat tayangan video tentang fenomena alam tadi, begitu menyedihkan, begitu tragis anak-anak. Kalau Allah sudah menghendaki, apapun bisa terjadi di dunia ini. Maka dari itu, kalian harus selalu bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala bencana di dunia ini. Nah, anak-anak, kalian bisa menyimak contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain,
Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portabel digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai, seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Nah, anak-anak, tadi adalah contoh teks eksplanasi yang sudah kalian simak. Untuk materi berikutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengenalan fenomena. Pengenalan fenomena ini berisi pembuka di dalam suatu bacaan, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Bisa hal itu terkait dengan fenomena alam, bisa sosial, bisa budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Nah, anak-anak, untuk pengenalan fenomena ini terdapat pada paragraf pertama dalam contoh teks eksplanasi yang berjudul banjir. Nah, anak-anak bisa memperhatikan. Struktur teks eksplanasi yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berisi uraian tentang apa yang sudah terjadi, anak-anak, ataupun peristiwa yang sudah terjadi disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, bisa juga berisi perincian atau kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Nah, untuk rangkaian peristiwa ini terdapat pada paragraf kedua dalam teks eksplanasi banjir. Nah, jelas anak-anak? Dan struktur teks eksplanasi yang terakhir adalah ulasan. Nah, ulasan ini biasanya berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dan bisa berisi kesimpulan tentang apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Untuk struktur teks ulasan bagian ini itu terdapat pada paragraf ketiga contoh teks eksplanasi banjir. Nah, sudah jelas? Nah, materi berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah konjungsi kausalitas. Nah, contohnya di situ ada sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, kalau dalam contoh kalimat diantaranya adalah banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah
konjungsi kronologi. Nah, contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kalau contoh dalam kalimat, antaranya banjir terjadi ketika aliran air yang berlebihan kemudian merendam daratan. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kata benda yang merujuk jenis fenomena. Di Indonesia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topiknya. Contohnya, warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu waspada terhadap erosi. Nah, di dalam kalimat itu yang menunjukkan kata teknis atau peristilahan adalah erosi. Nah, masih banyak kata-kata teknis atau peristilahan yang lain. Anak-anak bisa belajar di buku paket bahasa Indonesia. Nah, demikian anak-anak materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa belajar sendiri di rumah dari buku paket bahasa Indonesia bab 5. Nah, tetap semangat meskipun kamu belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.